Agro. Balik lagi di channel YouTube-nya Agrozin ID yang selalu memberikan informasi seputar dunia pertanian. Kali ini saya lagi ada di Pantai Karapyak yang katanya ada salah satu pengusaha nih daerah setempat yang mengambil bahan bakunya dari lautan di Pantai Karapyak ini loh Sobat Agro. Wah, kira-kira bagaimana kisahnya dan pengusaha apa ya? Langsung aja kita ke videonya. Pantai Karapyak yang ada di penghujung Jawa Barat, tepatnya di Pangandaran ini terkenal dengan pantai yang dipenuhi oleh terumbu karangnya loh Sobat Agro. Tapi siapa disangka masyarakat setempat memperhatikan rumput laut yang tersebar di seluruh karang saat air laut surut. Benar-benar sangat melimpah. Melihat bahan baku inilah yang menjadi langkah awal Bu Herni dan teman-temannya mulai memberanikan diri untuk membuat snack rumput laut. Tahun 2018, Bu Herni yang pada awalnya hanya membuka warung glosir serta membantu pemasaran snack rumput lautnya saja, kini Bu Herni mampu berdiri sendiri memulai usaha snack rumput laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Herni Hernawati dari daerah Pantai Karapyak Pangandaran. Usaha saya produksi snack rumput laut. Lama produksi sudah 4 tahun dari 2018. Awalnya ketika bahan baku di Pantai Karapyak sangat banyak, belum dimanfaatkan. Nah, di saat itu kita ada kelompok. Awalnya saya cuma pemasaran. Nah, terus karena mungkin kurang gimana ya, ada sedikit bahan baku yang berkurang, terus terkendala pandemi juga, akhirnya mereka menyerahkan ke kita gitu. Udahlah bikin sendiri. Nah, dari situ kita bikin perizinan sendiri, bikin PIRT sendiri gitu, bikin halal sendiri. Nah, terus berjalan sampai sekarang. Saya dulu buka glosir di sini, buka warung gitu, tapi karena bisnis mungkin ya terkendala saingan gitu, jadi saya pengen usaha yang lain, akhirnya merambah di usaha rumput laut ini. Hanya dengan modal 10 juta rupiah, Bu Herni memberanikan diri mencari bahan baku, mengulik bahan dasar, dan rempah-rempah agar memiliki ciri khas, hingga proses perizinan perdagangan setempat dan lain sebagainya. Tentu berbagai macam lika-liku beliau hadapi, apalagi saat COVID-19 melanda, modal 10 juta lenyap seketika. Namun karena kegigihannya, Bu Herni memulai lagi usahanya dengan berbagai macam bantuan. Kegigihannya membuahkan hasil. Bu Herni perlahan-lahan bangkit dengan bahan baku yang maksimal, keluarnya izin usaha, halal, dan nilai gizi untuk produknya yang beliau beri nama Ulfaku. Hingga sampailah pada pemasaran yang luas sampai dipromosikan oleh salah satu bank di Indonesia ke Singapura dan Malaysia. Selain bergelut di dunia usaha jual beli saja, ternyata Bu Herni kerap sekali menerima mahasiswa, pelajar, SMA hingga SMP yang ingin sama-sama berbagi ilmu dalam dunia usaha. Kesulitannya ketika pandemi ada 2 tahun. Di situ kita banyak kerugian karena produk kita sistem konsinyasi ya, di semua oleh-oleh di toko-toko. Nah, dari situ kita
bangkrut, istilahnya bangkrut karena modal kita habis kan. Kita nggak bisa menjual keluar juga karena di mana-mana kan tutup gitu ya. Dari situlah kesulitan kami pada waktu itu. Nah sekarang kesulitannya mungkin di pemasaran. Terus kita harus pintar-pintar ketika panen raya itu kita stok bahan baku, jadi mungkin di modal juga gitu. Pemasaran baru sekitar wisata Pangandaran, di oleh-oleh, Banjar juga. Terus ada sih yang beli-beli gitu ya, enggak maksudnya yang buat oleh-oleh gitu, ada beli ada 100, ada 200, entah buat kemana gitu. Terus pernah dibawakan juga sama BJB itu pameran di Singapura sama di Malaysia. Pertamanya kan ada dari pihak sekolah kayak kampus gitu. Kita mau studi banding apa-apa, ya mangga, kita terbuka, kita welcome untuk mereka. Mereka kan belajar ya. Biasanya kan dari mulai pendidikan SMK, sekarang SMP juga datang untuk edukasi ya. Kita terbuka aja, senang aja bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada mereka gitu. Dulu kan kita di kemasan yang biasa aja, yang plastik putih itu bening gitu. Kita adalah modal sekitar 10 jutaan. Nah ketika pandemi modal kita habis, amblas semua gitu. Kita merakak lagi, kebetulan dibantu oleh BJB, kita mulai merakak lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Gini aja kita habisnya ya per sebulan itu habis 1000 pieces. Kalau harga kan beda-beda ya, kita kebanyakan harga reseller. Berapa Bu harga resellernya? 12.000. Ya Sobat Agro, walaupun usaha Bu Herni masih tergolong muda, baru jalan 5 tahun, akan tetapi beliau rajin mengikuti berbagai macam acara, pelatihan, bazar, hingga ke kancah provinsi untuk mengembangkan bisnisnya. Makanya tak heran nih, perlahan-lahan usahanya kian melejit, sampai produknya habis terjual 1.000 hingga 2.000 pieces per bulan dengan harga 13.000 sampai 15.000 rupiah saja per piecesnya loh. Wah, sudah bisa diprediksi bukan omsetnya? Cukup fantastis ya. Memang pepatah usaha tidak akan mengkhianati hasil itu jelas adanya ya Sobat Agro. Ketika kita mampu berdiri lagi saat terjatuh, sabar menghadapi cobaan, dan berdoa serta keyakinan yang gigih. Harapan saya ke depannya bisa merekrut banyak pekerja. Jadi pemasarannya mungkin harus lebih luas. Jadi di sini kan banyak ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan, daripada nggak ada kerjaan kita bekerja bareng gitu. Lumayan kan gitu. Terus pengen ada tempat untuk edukasi anak-anak yang lebih bagus, maksudnya bukan lebih bagus, lebih apa ya, lebih nyaman, memadai. Iya, terus pengen juga adanya oleh-oleh ini kan daerah wisata Karapyak ya, semakin dikenal Karapyak ini dengan oleh-oleh ini gitu. Nah Sobat Agro, walaupun usaha UMKM ini masih tergolong muda, baru jalan 5 tahun, tapi Bu Herni sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah setempat, sehingga produknya sudah dipasarkan hingga Malaysia dan Singapura. Beruntungnya saya diperbolehkan untuk melihat produksi atau proses dari rumput laut hingga menjadi snack-snack ini loh. Kita akan bahas di video selanjutnya ya, jadi tetap stay tune.